Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok SGDA 6 akan mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul The Use of Volatile Gas in General Anesthesia. Berikut adalah anggota dari kelompok SGDA 6. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nimade Aditarini, spesialis mikrobiologi klinis konsultan, selaku fasilitator dari SGDA 6, dan juga kepada Dr. Igusti Ayu Artini, Magister of Science, selaku evaluator dari SGDA 6. Adapun yang akan kami bahas pada video kali ini dimulai dari pendahuluan, lalu ada isi, dan juga penutup. Baik, terima kasih. Sebelum memperkenalkan, nama saya Sylvia dengan MFR 130. Anestesi menjadi salah satu tindakan penting dalam dunia kesehatan. Ada dua jenis anestesi, yaitu anestesi lokal dan anestesi umum. General anesthesia atau anestesia umum adalah kondisi ketidaksadaran reversibel yang diinduksi dengan penggunaan obat-obatan dengan tujuan untuk menghilangkan rasa nyeri selama proses operasi berlangsung. Anestesi lokal sendiri merujuk pada kehilangan rasa sakit secara temporer pada bagian tertentu tanpa meliputi kehilangan kesadaran. Anestesi umum terdiri atas 3 teknik, yaitu teknik imbang, teknik inhalasi, dan juga teknik intravena. Terima kasih. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, adapun masalah yang sudah kami rumuskan, yang pertama ada apa itu volatile gas, lalu bagaimana penggunaan volatile gas dalam volatile anesthesia, yang ketiga apa dampak negatif dari penggunaan volatile gas, dan yang terakhir bagaimana cara mencegah dampak negatif dari penggunaan volatile gas. Tujuan penulisan student project ini berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan adalah yang pertama, mengetahui pengertian volatile gas, lalu yang kedua, mengetahui mekanisme penggunaan volatile gas dalam volatile anesthesia, selanjutnya ada mengetahui dampak negatif penggunaan volatile gas, dan yang terakhir memahami cara mencegah dampak negatif dari penggunaan volatile gas. Adapun manfaat dari penulisan student project ini, yang pertama manfaat teoritis, yaitu menambah wawasan mengenai penggunaan volatile gas dalam general anesthesia. Dan juga manfaat praktisnya, yaitu bagi penulis menjadi wadah untuk mengembangkan diri dan membuka wawasan lebih luas, khususnya dalam penggunaan volatile gas dalam volatile anesthesia. Dan juga bagi pembaca, yaitu menjadi informasi yang berguna bagi masyarakat. Selanjutnya masuk ke isi yang pertama yaitu mengenai general anesthesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewa Made Dwendra Arkadewanta dengan 3 digit NIM terakhir 128. Apa itu anestesia? Anestesia adalah kondisi reversibel yang diinduksi oleh obat anestesi yang menyebabkan pengurangan atau hilangnya respon terhadap rasa sakit atau sensasi lain seperti kesadaran dan gerakan otot selama operasi atau prosedur invasif lainnya yang dapat menimbulkan rasa sakit. Untuk menghasilkan anestesia, dokter memerlukan obat yang disebut dengan anesthetics. Selanjutnya yaitu tahapan anestesia. Berdasarkan klasifikasi Gödel, tahapan-tahapan anestesi dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, stage 1 induction atau analgesia. Itu adalah proses dari sadar menjadi tidak sadar. Yang kedua, stage 2 excitement atau delirium. Itu adalah penekanan inhibitory neurons pada central nervous system yang menyebabkan peningkatan excitement pada pergerakan smooth muscle dan peningkatan heart rate, blood pressure, dan respirasi. Yang ketiga itu stage 3 atau surgical anesthesia. Itu adalah tahapan terjadinya penurunan muscle tone dan refleks secara perlahan. Pada tahap ini, pasien benar-benar tidak sadar, tidak respon terhadap prosedur yang dilakukan, dan pasien bernapas dengan normal. Tahap ini merupakan tahap yang ideal untuk melakukan pembedahan dan membutuhkan monitoring untuk mencegah progres selanjutnya yang dikenal dengan tahap medullary paralysis, itu merujuk ke tahap yang keempat, yaitu stage 4, yaitu medullary paralysis atau respiratory arrest. Itu adalah tahapan terjadi kegagalan pernapasan dan kardiovaskular yang dapat menyebabkan kematian bila pasien tidak dapat diselamatkan dengan cepat. Selanjutnya, poin terakhir yaitu general anesthesia dan aksinya secara makroskopis. Itu terdapat dua jenis anesthetic drugs, yaitu general anesthetic dan local anesthetic. General anesthesia itu adalah kondisi hilangnya kesadaran yang diinduksi secara medis dengan hilangnya refleks pelindung secara bersamaan karena agen anestesi. Biasanya general anesthesia diberikan sesaat sebelum operasi atau prosedur medis lainnya. Di bawah pengaruh general anesthesia, kita tidak dapat merasakan rasa sakit karena kita dibuat benar-benar tidak sadar. Secara makroskopis, pengaruh general anesthesia terhadap talamus dan reticular activating sistem menyebabkan hilangnya kesadaran atau unconsciousness. Selanjutnya, pengaruh general anesthesia terhadap hipokampus, amigdala, dan prefrontal cortex menyebabkan amnesia. Selain itu, general anesthesia juga mempengaruhi spinal cord yang bertanggung jawab dalam imobilitas dan analgesi. Sekian dari isi pertama yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Catherine dengan 3 digit terakhir 157. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, volatil adalah sesuatu yang bisa dengan mudah berubah menjadi uap atau gas. Zat yang volatil berarti zat yang diukur dari kemudahannya ia berubah menjadi uap maupun gas. Volatil dalam anestesi bisa berarti gas yang dipakai untuk anestesi dengan cara penghirupan. Dilihat dari pengertian KBBI, gas volatil bisa berarti gas hasil dari suatu zat yang mudah berubah menjadi uap. Gas volatil bisa terbentuk dari dekomposisi dari hemiselulosa dari biomas. Karena sifatnya, gas volatil bisa bermunculan dari beberapa peristiwa sebagai sisa maupun hasil dari suatu kejadian. Merkuri dan osmium tetroksida merupakan contoh zat volatil yang umum. Keduanya akan melepaskan partikel ke udara berupa gas. Zat volatil memiliki banyak contoh, tapi tidak semuanya bisa digunakan dalam anestesi. Zat volatil yang bisa digunakan dalam anestesi merupakan bagian dari cairan volatil, contohnya seperti halotan. Sementara gas juga bisa digunakan dalam anestesi, contohnya gas nitrik oxide. Izin melanjutkan, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Rizky Taurelia dengan 3 digit yang terakhir 158. Gas volatil yang bisa digunakan sebagai anestesi umumnya diekstrasikan oleh paru-paru. Karena sifat volatil itu luas dan bentuknya yang beragam, zat volatil juga sering digunakan untuk berbagai keperluan lain di luar anestesi. Secara general, anestesi dari zat volatil yang berupa cairan volatil ini dilakukan secara inhalasi yang berhubungan dengan paru-paru, lalu dari paru-paru akan disebarkan melalui sirkulasi darah. Volatil dalam anestesi ini biasanya berhubungan dengan reseptor GABAA. Masih berhubungan dengan inhalasi, anestesi yang merupakan inhalan atau bahan yang dihirup merupakan bagian dari volatile organic compounds. Contohnya adalah volatile nitrate. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Janita Kertisari dengan NIM akhir 132. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait volatile anesthesia. Perkembangan agen volatile anesthesia selama 150 tahun telah mewakili kemajuan pesat perkembangan pengobatan manusia di bidang anestesi umum. Jika anestesi intravena pada umumnya hanya berdampak pada kerja satu atau sejumlah kecil target fungsional, maka volatile anesthesia dapat mempengaruhi kerja berbagai molekul dan fungsi fisiologis yang ada di tubuh manusia. Nah, karena efeknya yang begitu luas ini, cara kerja volatile anesthesia juga sulit ditemukan. Namun mekanisme kerjanya terhadap penurunan kesadaran seseorang pada cerebral telah ditemukan. Inhalation anesthesia berperan dalam menurunkan aktivitas metabolisme otak. Penurunan tingkat metabolisme cerebral atau CMR akan berpengaruh pada menurunnya aliran darah di otak. Volatile anesthesia juga dapat menghasilkan vasokonstriksi cerebral yang berakibat dalam meningkatkan aliran darah cerebral. Efek volatile anesthesia pada aliran darah cerebral, baik peningkatan, penurunan, maupun stagnansi, bergantung pada konsentrasi anestesia yang diberikan. Pada 0,5 mg, penurunan CMR akan lebih besar daripada vasokonstriksi yang disebabkan oleh anestesia, sehingga aliran darah cerebral akan menurun. Sebaliknya, pada 1,5 mg, vasokonstriksi oleh anestesia akan lebih besar daripada penurunan CMR, sehingga aliran darah cerebral akan meningkat. Di antaranya ada 1,0 mg. Nah, efeknya akan seimbang dan aliran darah cerebral akan stagnansi. Nah, pada penggunaannya dalam volatile anesthesia yang diharapkan sebagai anestesia yang dapat menurunkan tingkat kesadaran seseorang, maka dapat digunakan volatile anesthesia dengan konsentrasi 0,5 mg yang berefek dalam penurunan aliran darah seseorang dan penurunan refleks seseorang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Denisa Putri dengan NIM akhir 149. Penggunaan volatile gas dalam volatile anesthesia hingga kini masih sangat diperlukan dalam dunia kesehatan. Akan tetapi, selain memberikan kebermanfaatan, volatile anesthesia ini memiliki berbagai efek samping yang masih diperhitungkan dalam penggunaannya. Yang pertama ada postoperatif hepatitis. Disfungsi hati yang terjadi setelah prosedur pembedahan merupakan salah satu efek samping yang ditimbulkan oleh volatile anesthesia. Efek ini terjadi khususnya disebabkan oleh volatile gas jenis halotan. Kelainan ini biasanya akan berkembang dalam 2 minggu yang sering didahului oleh demam dan terkadang disertai oleh ruam dan eosinofilia. Meskipun saat ini hepatitis pasca operasi sudah jarang terjadi dan kasusnya jarang dilaporkan. Lalu yang kedua ada malignan hipertemia. Adalah kelainan genetik otot rangka yang timbul pasca penggunaan volatile anesthesia. Mayoritas kasus yang terjadi, hipertemia malignan merupakan penyakit yang diwariskan dalam garis keturunan. Kelainan genetik ini disebut dengan malignan hipertemia susceptibility. Gejala yang timbul pada penderitanya berupa kekokohan otot, hiperkapnia, asidosis metabolik, suhu tubuh yang sangat tinggi, dan gejala lainnya. Lalu yang ketiga ada renal insufficiency. Penurunan fungsi ginjal juga merupakan salah satu efek samping yang timbul akibat penggunaan volatile anesthesia.
Efek samping ini timbul khususnya disebabkan oleh penggunaan volatil gas jenis enfluoran dan metoksifluoran. Gejala yang timbul pada penderitanya dapat berupa gejala ringan maupun gejala berat. Dan yang terakhir ada megaloblastik anemia. Adalah kondisi yang mana sumsum tulang belakang menghasilkan sel darah abnormal secara struktural. Efek samping ini khususnya disebabkan oleh volatil gas jenis nitrogen dioksida. Pada penderita yang mengalami defisiensi vitamin B12, efek samping yang ditemukan akan lebih parah. Dalam mayoritas kasus, kondisi ini memberikan gejala berupa kulit pucat, mudah lelah, sesak nafas, detak jantung yang cepat, dan tidak teratur. Baik, saya akan lanjutkan mengenai dampak volatil anestesia pada lingkungan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Keja Kalista dengan NIM akhir 127. Penggunaan gas volatil dalam anestesi sudah banyak dilakukan, mengingat betapa pentingnya anestesi dalam dunia kesehatan. Meskipun demikian, ternyata penggunaan volatil gas dalam anestesi dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Isofluran dan sevofluran merupakan obat yang mudah menguap. Isofluran dan sevofluran merupakan fluorokarbon terhalogenasi yang cukup kuat. Diperkirakan, agen ini dapat bertahan di atmosfer selama 1 hingga 15 tahun. Hal ini dapat meningkatkan global warming potensial. Sedangkan global warming atau pemanasan global adalah salah satu masalah yang hingga saat ini masih menjadi fokus dunia. Pemanasan global terjadi ketika gas-gas rumah kaca memenuhi atmosfer, sehingga hal tersebut menahan pantulan dari sinar matahari. Pemanasan global dapat berdampak pada cuaca, suhu, hingga kesehatan manusia. Rumah sakit dan institusi kesehatan lainnya merupakan salah satu penyumbang emisi gas yang dapat menyebabkan pemanasan global. Salah satunya melalui penggunaan gas volatil dalam anestesi. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dampak negatif yang dihasilkan dari penggunaan gas volatil dari anestesi haruslah dapat diminimalisir. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Syairul Eka Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 129. Jadi selain isofluran dan sevofluran, terdapat juga kandungan obat lainnya dalam volatil anestesi, yaitu desfluran. Di mana desfluran itu sendiri merupakan cairan volatil yang berupa obat anestetik yang bekerja dengan cepat. Gas desfluran ini memiliki bau yang sangat kuat sehingga dapat merangsang saluran pernapasan. Tidak kalah dengan isofluran dan sevofluran, desfluran ini juga memiliki peran yang cukup besar dalam pemanasan global. Sebagai perbandingan, 1 kg desfluran ini setara dengan 2.500 kg gas CO2 pada efek rumah kaca. Selain adanya kandungan obat di dalam volatil anestesi, tentunya pada setiap bahan kimia terdapat campuran senyawa kimia yang digunakan, di mana dalam volatil anestesi itu sendiri salah satunya adalah nitrous oxide atau N2O. Di mana N2O itu sendiri merupakan gas rumah kaca yang tentunya memiliki potensial yang sangat besar dalam pemanasan global. Oleh sebab itu, perlu adanya usaha untuk meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan oleh volatil anestesia ini. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Idewa Made Cahyadi Putra dengan NIM akhir 133. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai teknologi untuk mencegah dampak volatile anesthesia. Kita ketahui bahwa volatile anesthesia merupakan kelompok anestesia yang berwujud cair pada suhu ruang, sehingga dia memerlukan penggunaan vaporizer untuk inhalational administration. Contoh dari volatile anesthesia ini adalah halothane, isofluran, desofluran, dan sevofluran. Semua volatile anesthesia merupakan senyawa-senyawa fluorokarbon yang terhalogenasi, yang mana senyawa ini berpotensi untuk merusak lapisan ozon bumi. Oleh karenanya, volatile anesthesia ini juga berkontribusi pada global warming. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Department Anesthesiology di University of British Columbia atau UBC adalah meningkatkan kesadaran dan kepekaan mengenai dampak volatile anesthesia yang berkontribusi dalam merusak lingkungan. Upaya yang mereka lakukan adalah dengan membeli low flow anesthesia machine. Mesin ini dapat mengatur konsentrasi gas anesthesia and tidal secara ketat sehingga dapat menghindari penggunaannya yang berlebihan. Penggunaan mesin ini telah terbukti berkontribusi dalam perubahan Department Anesthesiology untuk menggunakan volatile anesthesia dengan nilai GWP 20 yang sangat rendah. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Nita Purnama dengan yang terakhir 144. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya terkait teknologi yang digunakan untuk mencegah dampak dari volatil anestesi. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, itu ada low flow anestesi mesin, yang dimana mesin ini mengatur konsentrasi dari gas anestesi N-tidal secara ketat sehingga dapat mengurangi penggunaannya yang berlebihan. Nah, untuk membuktikan perubahan tersebut, Canadian Journal of Anesthesia melakukan penelitian mengenai
volume volatil anestesi yang digunakan pada 7 rumah sakit yang berafiliasi dengan UBC selama tahun 2012 sampai 2016. Nah, pada tahun 2012 itu diperoleh penggunaan desfluren itu sebesar 1.318 liter dan sevflurer itu sebesar 385 liter. Nah, hasil ini menghasilkan CDA 20 itu terhitung desfluren sebesar 13.190,88 kg dan sevfluren itu sebesar 257,655 kg dengan total 13,4 juta kilogram ekuivalen karbon dioksida. Nah, dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa dari tahun 2012 hingga 2016 itu penggunaan defluren terus menurun hingga menyentuh angka 4.9,886 kg, sedangkan penggunaan sevfluren terus meningkat hingga menyentuh angka 515,979 kg yang apabila digabungkan menghasilkan nilai carbon footprint sebesar 4,5 juta karbon dioksida. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa total volume volatil anestesi yang digunakan mengenai penurunan dari 1.703 liter menjadi 1.117 liter selama interval ini. Nah, selisih total CDA 20 antara tahun 2012 sampai 2016 itu sebesar 8,9 juta kilogram. Hal ini menggambarkan bahwa dapat 66% penurunan emisi gas rumah kaca. Selisih 8,9 kg emisi karbon dioksida ini juga dibandingkan kira-kira setara dengan emisi tahun yang dihasilkan dari 1.700 kendaraan pribadi dengan jarak tempuh 22.000 km per tahun. Mungkin sekian dari saya dan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gidi Sumarianta dengan NIM akhir 153. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai alternatif penggunaan volatil anestesia. Saat ini, penggunaan volatil gas ini merupakan salah satu jenis anestesi inhalasi yang digunakan dalam anestesi umum. Namun, dalam penggunaannya ini masih berdampak buruk pada lingkungan, salah satunya dampak global warming. Salah satu dampak global warming ini menyebabkan kondisi bumi menjadi keadaan yang memburuk karena dari penggunaan volatil gas anestesia ini. Maka dari itu, hingga saat ini masih dikembangkannya untuk penggunaan dari volatil gas anestesia ini untuk mendapatkan alternatif yang lebih baik di depannya. Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya izinkan saya melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Igusti Ayu Agung Amelia Prabawanti dengan NIM akhir 135. Izin melanjutkan mengenai alternatif penggunaan volatil anestesia. Jadi, perkembangan itu masih terus dilakukan terhadap bagaimana cara mengurangi dampak dari volatil gas ini. Karena yang kita ketahui sendiri, volatil gas ini sudah berdampak buruk untuk lingkungan kita sendiri, yaitu di mana sudah terjadinya pemanasan global karena dampak dari pembuangan volatil gas yang tidak baik. Nah, maka dari itu semakin berkembangnya zaman juga semakin banyak penelitian yang bisa memuat perubahan terutama dalam permasalahan gas volatil ini. Nah, itu ada yang pertama, itu teknologi baru untuk mencegah pembuangan gas anestesi ke atmosfer, yaitu yang ditemukan oleh Doyle dan kawan-kawan mengatakan bahwa silika zeolit efektif menghilangkan isofluran dalam jalur pembilasan atau ventilasi selama 8 jam. Nah, teknik ini di mana dapat melestarikan uap anestesi yang terhalogenasi menggunakan filter zeolit. Selain itu, juga ada anestesi aliran tertutup atau rendah. Nah, pada cara ini, gas anestesi volatil dapat dikurangi hingga 80% hingga sampai 90%. Nah, dalam cara ini menggunakan anestesi sirkuit tertutup. Teknik ini bisa dilakukan oleh ahli anestesi yang terlatih untuk melakukan pemantauan gas yang akurat untuk mencegah oksigenasi yang tidak memadai atau konsentrasi yang mudah menguap. Baik, perkenalkan kembali, saya Renisa Putri dengan NIM akhir 149. Jadi anestesi adalah prosedur yang diinduksi oleh obat anestesi yang menyebabkan pengurangan rasa sakit atau sensasi lain seperti kesadaran dan gerakan otot selama operasi atau prosedur invasif lainnya. Terdapat dua jenis anestesi, yaitu anestesi umum dan anestesi lokal. Anestesi umum mengacu pada kehilangan rasa sakit total, sedangkan anestesi lokal mengacu pada kehilangan rasa sakit secara temporer pada bagian tubuh tertentu. Salah satu jenis anestesi umum adalah teknik inhalasi. Teknik ini menggunakan kombinasi gas dan cairan yang mudah menguap yang disebut sebagai volatil gas. Volatil gas ini terbentuk dari hasil dekomposisi
selulosa, dan juga biomas. Beberapa contoh dari senyawa volatil ini adalah merkuri, formalin, urea, aseton, dan juga etanol. Volatil gas mengandung berbagai bahan kimia yang beberapa diantaranya memiliki efek jangka pendek dan juga jangka panjang bagi kesehatan. Anestesi yang memanfaatkan volatil gas disebut dengan volatil anestesia. Volatil anestesia dapat mempengaruhi kerja berbagai molekul dan fungsi fisiologis yang ada di tubuh manusia, sehingga hingga kini mekanisme pleiotropiknya sehingga target dari anestesi volatil ini secara spesifik belum ditemukan. Selain efek yang membantu pada prosedur anestesi, volatil anestesia memberikan efek fisiologis dan molekuler yang tidak diharapkan seperti peningkatan tumor dan juga amnesia. Volatil anestesia juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Obat yang digunakan dalam volatil anestesia seperti isofluran dan sevofluran merupakan fluorokarbon terhalogenasi yang cukup kuat yang dapat bertahan di atmosfer hingga 15 tahun lamanya. Hal ini tentu dapat meningkatkan potensi dari global warming. Kandungan lainnya dalam volatil anestesia yang juga dapat meningkatkan potensi dari pemanasan global. Melihat cukup signifikannya dampak yang ditimbulkan dari penggunaan volatil anestesia, terdapat beberapa langkah preventif yang dapat dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Departemen Anestesiologi di University of British Columbia, yaitu menghadirkan low flow anesthesia machine. Mesin ini bekerja dengan mengatur konsentrasi dari volatil gas and tidal secara ketat untuk menghindari penggunaan yang berlebihan. Selain itu, anestesi aliran tertutup dan rendah juga dapat menjadi alternatif dari volatil anestesia. Pada prosedur ini, volatil gas yang digunakan dapat dikurangi hingga 80% dan hingga 90% penggunaannya. Langkah sederhana seperti pengaturan pembuangan limbah rumah sakit yang lebih diperhatikan, penggunaan ventilasi sistem pemantau konsentrasi gas buangan harus sesuai standar yang telah ditetapkan, juga dapat menjadi cara efektif untuk mengurangi dampak dari penggunaan volatil anestesia. Adapun saran yang dapat kami berikan adalah agar penelitian selanjutnya dapat mengupas lebih dalam terkait penggunaan volatil gas dalam volatil anestesia, khususnya mekanisme pleiotropiknya serta target dari volatil anestesia yang hingga kini belum ditemukan, sehingga kedepannya dapat ditemukan cara paling efektif untuk mengendalikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari volatil anestesia. Sekian video pemaparan student project dari kelompok SGDA 6. Akhir kata saya ucapkan para Santi, Om Santi 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 Om, dan terima kasih.